Nanti ya ini mulai nanti ada yang screenshot ya. Saya minta tolong ada yang screenshot ya. Nggak usah semua. Ya. Halo, denger orang? Denger nggak? Iya. Screenshot nanti sekarang di screenshot, terus nanti pas pembelajaran ya sekali dua kali di screenshot gitu ya. Oke. Ini kayaknya nggak ada yang ditungguin lagi ya. Kita mulai aja ya. Ya Pak. Coba di tes dulu sebentar. Oh iya, contoh kafe iya, kita kulite. Makan kafe. Apa lah kan milik kan? Halo. Testing. Hadir. Iya. Kedengeran nggak tampilan punya saya? Screen saya terdengar nggak? Screen saya kebaca nggak? Monitor saya kebaca nggak? Kelihatan nggak? Kebaca. Apa tuh tulisannya? Keluarga dan tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Aku datang pagi, gak ada orang. Kelihatan tadi ya? Aku tadi pagi ke sini, kok gak ada orang, balik dengan Pak Diawono. Nah itu tadi suaranya Pak Murni ya. Udah ya. Kita mulai aja yuk. Gimana? Kelihatan di monitor? Kan Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Ada yang lagi kurang enak badan? Ada Pak. Ya. Mudah-mudahan cepat sehat ya, berobat. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing supaya kegiatan hari ini kita dilancarkan. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya minta tolong nanti ketika saya pembelajaran suaranya dikurangi dulu ya. Iya Pak. Saya minta tolong ya. Jadi kita fokus satu sumber aja. Kalau mau ada sesuatu di kolom chat. Oke, kita mulai dulu. Materi kita IPA yaitu mengenai teknologi ramah lingkungan. Ya.
Untuk materi ini silakan kalian coba simak video berikut ini. Aldira Ayu Nastiti dan Yunike Kairani Salmayanti menyabet medali emas dalam kompetisi Indonesian Science Project Olimpiade 2019 pada Februari lalu. Siswa kelas 11 IPA tersebut berhasil menemukan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Berbekal hasil dari cairan limbah pabrik gula yang mengandung glukosa lebih dari 50%, cairan tersebut difermentasi dan menghasilkan asam cuka yang dapat digunakan dalam cairan aki. 2 liter limbah cairan pabrik gula mampu menghasilkan tenaga yang mencapai 9 volt dan bisa bertahan hingga lebih dari 3 jam tanpa harus dicas. Untuk mencemari lingkungan, itu menimbulkan bau, juga sama mencemari lingkungan airnya. Nah, ternyata setelah kita cari datanya, itu limbah tersebut mengandung glukosa tinggi, syarat kemudian berubah jadi karbon elektrolit. Penelitian selama 1,5 tahun ini mengatakan keduanya mewakili Indonesia dalam ajang internasional Mostratec di Brazil Oktober mendatang. Namun sayang, keberangkatan mereka ini terancam gagal karena alasan biaya. Dari pihak sekolah atas prestasi yang diraih oleh anak-anak kami, kita sangat apresiasi yang sangat tinggi. Kelebihan aki buatan Aldira dan Yunike adalah tak perlu lagi diisi ulang melalui mesin pengisian. Cukup dibersihkan dan diaduk. Secara otomatis cairan tersebut akan kembali menghasilkan listrik. Selamat Lesioro melaporkan untuk ONR. Udah lihat videonya semua ya? Gimana? Sudah lihat video tadi? Sudah. Ya, ini tetap hashtag kita belajar di rumah aja, jaga jarak aman, physical distancing, bersama kita lawan COVID-19. Untuk materi kita hari ini, kompetensi dasarnya yaitu 3.10 memahami proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Tadi keterampilannya menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami berbagai teknologi ramah lingkungan serta aplikasinya, menjelaskan pentingnya aplikasi teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan, dan yang ketiga adalah menyebutkan berbagai teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, ini videonya berjemur nasi kobong. Rampok. Ya, pengertian teknologi ramah lingkungan nih. Teknologi ya, ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan itu apa? Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan untuk membantu kehidupan manusia tanpa mengakibatkan kerusakan atau dampak negatif terhadap lingkungan. Tuh, itu namanya teknologi ramah lingkungan. Jadi banyak sebenarnya teknologi, tapi tidak semua teknologi itu melihat dampaknya terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan yang ya ada 6: refine, reduce, reuse, recycle, ya, recovery, retrieve, energy. Ya, ini ya. Bapak pindah sebentar ya. Jalan-jalan, Pak. Bentar, Bapak nyari tempat. Kelihatan ya? Ada 6 prinsip yang diterapkan pada konsep teknologi ramah lingkungan yang tadi, yaitu refine yang berarti menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Yang berarti mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Reuse
yang berarti memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. Yang keempat, recycle, yang berarti hampir sama dengan reuse, hanya saja recycle ini menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dan diproses dengan cara yang sama. Kalau tadi reuse dengan cara yang beda, kalau recycle dengan cara yang sama, dibuat ulang. Recovery, yang berarti memanfaatkan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan yang lain. Dan yang terakhir, retrieve energi, yang berarti penghematan energi dalam suatu proses produksi. Jadi ada 6, refine, reduce, reuse, recycle, recovery, dan retrieve energi. Ingat-ingat ya, nanti ada kuisnya. Kemudian teknologi ramah lingkungan, ya, bisa dari transportasi, terus energi, lingkungan, dan nanti sampai ke industri. Ada istilah namanya biofuel, ya. Aplikasi teknologi ramah lingkungan yang pertama ini ada namanya bio itu hidup, fuel itu semacam kayak minyak ya, minyak yang dari makhluk hidup ya. Biofuel adalah bahan alternatif yang berasal dari bahan organik, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ada namanya etanol, yang kedua ada namanya biodiesel ya. Nggak jelas ya. Biofuel merupakan bahan alternatif yang berasal dari bahan organik. Biofuel ada etanol, ada yang biodiesel. Jelas suaranya? Halo? Gimana? Tes. Cek. Pindah meneh Sudah? Sinyal. Sinyalnya bermasalah ya. Sudah jelas lagi? Kita lanjut ya.
Kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan? Nah, Pak. Nyari sinyal ya. Ya, yang tadi Ya, ini yang tadi. diulang, Oke. Pak. Ya. Kemudian ada istilah namanya biogas. Biogas itu apa? Bio itu hidup, gas ya gas. Merupakan bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob. Nah, ini gambarannya ya, gambarannya misalnya dari sapi, kotoran sapi kemudian diproses, nanti diendapkan, kemudian diolah, nanti gas ya, gas dari kotoran tadi bisa dimanfaatkan untuk rumah tangga, misalnya untuk gas masak, makanan dan lain sebagainya. Kemudian sel surya atau solar cell. Sel surya itu merupakan pemanfaatan sumber energi matahari yang menjadi energi listrik menggunakan fotovoltaik ya. Fotovoltaik. Nah, ini biasanya di daerah Mesuji udah banyak yang menggunakan ini ya. Jadi sistemnya menggunakan fotovoltaik ini menyimpan energi matahari kemudian diolah menjadi energi listrik. Ada lagi pembangkit listrik tenaga air, hydropower, merupakan sumber energi terbarukan pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik ya. Energi ini menggunakan energi kinetik. Kelihatan gambarnya? Gambar materi mana, Pak? Enggak bisa ambil. Tampil enggak? Apa dia? Enggak Ini kelihatan gambar materinya kan ada, Pak? Enggak keluar ya? Sabar ya. Nih, kelihatan sekarang? Kelihatan? Kampret cahaya. Kelihatan, Maria? Ya? Kelihatan? Ya, Pak, jangan tekan. Pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak atau Enggak. ocean power. Enggak kelihatan? Enggak. Enggak. Enggak.
Iya. Nah, kelihatan? Enggak. Enggak. Gimana? Ya. Ya. Sinyalnya jelek banget tuh di sini. Udah? Kedengaran suara saya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya. Pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut atau ocean power, ocean itu samudra ya, laut, merupakan teknologi yang dapat menghasilkan listrik dari pasang surut air laut dan ombak.
gambarannya ya. Belajar gara-gara kamu terjerat. Pemanfaatan listrik tenaga angin, wind power. Jadi wind itu angin ya, wind power. Ada dua jenis pembangkit listrik tenaga angin, bisa diletakkan di darat, ada juga yang diletakkan di laut. Nah ini yang di darat nih ya. Kemudian geothermal, geo itu bumi, thermal itu panas. Berarti energi yang menggunakan panas yang disimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi menghasilkan listrik pada bangunan. Jadi ngambil dari panasnya bumi, itu geothermal. Jadi nyerap dari bawahnya bumi ya, perutnya bumi. Kemudian fuel cell ya, fuel tadi minyak ya, dan hydrogen power. Wah, ini. Kemudian teknologi ramah lingkungan yang berikutnya dari bidang transportasi. Yang pertama ada kendaraan hidrogen. Udah ya, nanti lagi ya. dulu. Ya ini ada mobil atau kendaraan yang memang diisi nggak pakai minyak tapi pakai hidrogen, pakai gas ya, pakai gas. Kemudian ada mobil surya, solar car. Nah ini mobil surya, jadi di atasnya ini biasanya ada panel-panel fotovoltaik ya, ini nanti mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Di atas ini biasanya ada ya. Kemudian mobil listrik, electric car ya. Mobil listrik ini adalah, nah ini adalah teknologi yang memang lagi giat-giatnya dikembangkan, termasuk sama Tesla. Kemudian di Indonesia juga, bahkan kalau yang punya mobil listrik ini dia dapat keistimewaan. Misalnya kalau di Jakarta itu misalnya ya, ada ganjil genap ya, yang bisa, kalau untuk mobil listrik itu setahu saya tidak dia dapat keringanan. Kalau mobil listrik di Jakarta tetap bisa lewat, jadi nggak pengaruh ganjil genap. Suara saya terdengar? Dengar Pak. Oke. Terdengar. Kemudian di bidang lingkungan ya, di bidang lingkungan ada namanya biopori ya, teknologi ramah lingkungan namanya biopori. Ini buat lubang resapan. Biasanya ini yang lebih bagus itu diterapkan di kota-kota besar. Jadi kita buat lubang kecil ya, lubang kecil ukuran 10 cm diameternya. Kemudian nanti diberi sampah organik ya. Kemudian kompos. Nah, di sini nanti akan menyerap biasanya untuk air-air, jadi tanah resapan. Kalau di kota-kota sana kan resapan daratannya sudah susah ya, jadi pakai semacam biopori. Jadi memang biasanya orang-orang yang kreatif buat dari semacam tiang, ada ujungnya itu diputar-putar kayak tiang, itu nanti dia bisa jadi membuat lubang ukuran 10 cm. Cukup 10 cm, jadi lubang kecil aja. Itu biasanya ya kalau di perkotaan digunakan. Nih, contoh-contoh lubang resapan biopori ya, kecil sekali. Tapi ini sangat berguna khususnya untuk di kota-kota besar yang memang daratannya sudah yang sering-sering banjir ya. Tapi ya kalau sudah parah ya nggak terlalu besar manfaatnya. Tapi kalau masih yang gampang banjir, daerah-daerah gampang banjir, sering banjir ya, baik sih ada tiap rumah diberi memasang biopori. Kemudian ada fitoremediasi. Ingat-ingat ya, fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghancurkan bahan pencemaran, baik itu senyawa organik maupun organik. Nah ini apa ini? Gambar apa? Cenggondo ya. Jadi ini termasuk teknologi ya. Jadi kalau diberi cenggondo, walaupun nggak usah berlebihan. Kemudian ini lidah mertua, keluarga sansifera. Ini kalau di rumah-rumah ini berdampak baik untuk lingkungan kita. Jadi bisa menyerap polusi ya.
Keuntungannya apa? Ngirit ya, go green. Kemudian di bidang lingkungan, toilet pengompos. Nah ini ngomongin WC ini ya. Nih. Ini buku nih. Tapi jarang memang ya. Ini hanya di beberapa kota besar. Jadi toiletnya mungkin semacam portable. Pernah ngeliat ini rice box ya. Jadi kamu pup di atasnya, nanti ditampung, dijadikan kompos pupnya, fesesnya itu, kemudian nanti diolah bisa jadi kompos. Jadi otomatis jadi kompos ya. Dia berfermentasi. Jadi telek-teleknya itu fesesmu itu dikumpulin ya. Bayangin di rumahmu pakai kayak gini kan, unik juga ya. Nah ini ya. Ya. Macam-macam. Kemudian teknologi pemurnian air. Hana, Imti, biar Bapak aja yang share ya. Teknologi pemurnian air, water purification. Nah ini jadi maksudnya kalau tanah ada kan beberapa daerah yang memang airnya keruh ya, airnya keruh. Kalau pakai teknologi pemurnian air itu bisa jadi airnya lebih jernih. Ada yang memang manual. Imti nggak usah dipencet bagian itu ya. Jadi ini kita bisa beberapa lapisan pakai hijau, kemudian pakai pasir, kasih hijau lagi, pasir, arangnya biasanya dari tempurung kelapa, kasih kerikil ya, kemudian kasih bata-bata dengan ukuran tertentu ya, sekitar 15 cm sampai 20-an cm. Jadi kalau kita ya, airnya kita endapkan dulu, kemudian hasil endapannya kita masukkan ke tadi lapisan-lapisan tadi, kita buat alatnya, maka airnya bisa jadi jernih. Tapi beberapa teknologi udah canggih, yang di TV kan ada ya yang semacam dispenser tapi dia bisa mengolah air kotor jadi air jernih ya. Jadi sebenarnya kalau saya dulu di SMK, saya ajak anak-anak buat seperti ini untuk praktek ya. Jadi hal yang sederhana ini kalau bagi orang yang prinsip ekonominya pinter ya, dibuat alat jadi lebih canggih dan bisa dijual. Kemudian ada bidang industri biopulping ya, nih ya. Nah sekarang ke perilaku hemat energi. Penghematan energi pada pencahayaan nih, cara kita menghemat energi. Pertama, memadamkan lampu apabila ruangan udah nggak dipakai. Kemudian memadamkan lampu pada siang hari, jadi siang-siang ini udah dimatikan lampunya. Terus contoh berikutnya adalah mengurangi penerangan listrik yang berlebihan, jadi nggak usah berlebihan. Penghematan energi pada tata udara atau menggunakan AC. Memilih AC hemat energi dan daya yang sesuai dengan besarnya ruangan, jadi nggak usah berlebihan. Gunakan kapasitas AC yang tepat dan efisien. Dan yang terakhir, menggunakan pengatur atau timer agar AC beroperasi hanya pada saat dibutuhkan. Jadi AC-nya nggak laju dihidupin terus atau benar-benar dibuat dingin ya, sebaiknya jangan. Inti nggak usah dipencet yang bagian itu, inti itu biar tugas Bapak. Inti Hana. Penghematan energi air, gunakan bak penampungan air nih ya. Di rumah-rumah kita biasa gunakan bak penampungan air ya, supaya irit, jadi yang dipakai ya sesuai kebutuhan. Kemudian mematikan keran yang tidak digunakan. Ini sering kejadian di sekolah ya, sekolah kita males matikan kan. Atau ada juga yang menggunakan air secara hemat dan cegah kebocoran air pada keran dan pipa. Jadi kalau ngelihat ada keran agak terbuka ya mbok yo dipateni, irit air ya.
Itu perilaku hemat energi. Ada teknologi yang nggak ramah lingkungan. Ternyata teknologi itu banyak, tapi ada juga yang tidak ramah lingkungan. Contohnya teknologi pengolahan minyak bumi. Nah ini ya, memang sudah tidak layak, ya tidak bagus lagi lah untuk bumi kita. Kemudian teknologi pengolahan batu bara, ya karena menghasilkan gas yang sangat berbahaya untuk bumi kita. Kemudian minyak bumi juga selain tidak ramah lingkungan ya, bahan-bahannya seperti minyak bumi itu ya lama-lama akan habis karena disebut energi yang tidak terbarukan ya. Selama jutaan tahun baru bisa balik lagi. Ya, tambangan minyak ini kan bahaya bener ya. Sangat-sangat luar biasa, industri besar-besaran. Nah ini sumber materi yang saya ambil ya. Oke, cukup untuk materinya. Mohon maaf ini tadi bermasalah ya, memang di sini sinyalnya susah, makanya Bapak sambil nyari-nyari tempat juga ini. Gimana? Agak terang ya, mumet Ya. lumayan mumet ya, Lumayan. lumayan Gak jelas. ya, jelas gak jelas lah. Yang ini materi satu bab ini Bapak jadikan beberapa menit ya. Ya, materi satu bab, bab terakhir. Bapak itu di taman ya, Pak? Ya, iya ini di parkiran guru loh. Aduh. Di dalam ruangan lab, di dalam ruangan guru parah bener sinyalnya. Ini masih share konten saya, kamu masih ngeliat? Masih. Oh, saya tutup dulu. Sambil tolong, tadi udah ada yang screenshot belum ya? Ya. Ada, udah ada. Ada ya. Syukurlah. Silau. Kita kuis yuk. Yuk. Nanti kalau udah mau ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Oh jangan kuis nih, ada Bapak ada sesuatu. Sebentar aja ya. Nah ini ada pembangkit listrik masa depan, simple sekali. Apa ya, saya di Indonesia nampaknya mungkin bagus kalau diterapkan karena di
videonya? Iya. Ini baru sekedar apa ya, rangkaian gambaran seandainya ya. Rencana suaranya sebenarnya kalau pakai generator listrik kita itu kan kebanyakan yang listrik AC itu kan pakai generator. Jadi mesinnya itu akan bisa jadi listrik kalau kita gerakkan, semacam pakai baling-baling ya. Jadi kayak pakai baling-baling, pakai kincir ya. Jadi sebenarnya itu digunakan untuk gerakkan. Kalau kita gerak pakai tangan kan gempor juga ya. Tapi kalau pakai air atau pakai angin, itu kan dia continue, terus menerus ya, terus menerus. Atau pakai juga tadi pakai ombak ya, pakai pasang surut air laut, jadi gerakan begini. Jadi generator akan terus berputar. Nah, putaran itulah yang diperlukan untuk membuat energi listrik. Terbayang? Enggak, Pak. PTE sopo kuwi. Kita kuis ya, guys. Ya, pokoknya ya. Kita seru-seruan, jangan terlalu tegang, soalnya ada 15 kok. Seru-seruan aja ya. Bisa ya? Tinggal kayak biasanya. Yolah, sinyalnya. Yang pakai duitnya yang tadi 20.000 tuh banyak loh. Jangan pakai 20.000 loh. Absen udah isi belum? Absen. Absen, jangan lupa. Kodenya Pak. Sabar. Kodenya Pak. Ya, sebentar ya. Sabar. Pak. Kelihatan? Kelihatan. 169405. 106
16. Ini kuisnya kayak kemarin Kak. Iya. Ya dong. Kan di sini nggak ada gambarnya. 169405. 169405. Ya. 169405. Kok gambarku kayak ngono? 169405. 16. Ini tuh yang mana? Yo in my quiz com. Karya berarti teh anu masalahnya Le. Biasanya api alah. Yes sih. Ah, di luar. Lah aku metu bocahnya ketutup kabeh. Yang mana? Apanya yang susah, Tia? Yang udah masuk Ayu, Trimurti, Setiawan, Salsa. Baru 4. Tekan ngendi ki absene? Tanggal piro? Lurus enak yuk. Enak libur-libur ora iki? Tanggal 12 ya? Corona. 2 berapa ya? 20 berapa ya? Oh, Bu. Liburnya toh? Oh. Kan 20 berapa itu tuh? Baris Isra Mi'raj kok. Apa istilahnya mereka? 25. Tadi tadi penjagaan sendiri. Oh iya deh nyepi. Bisa. Enggak sahur gitu. Berarti belum dimulai ya? Aku wes. Nah, ini langsung lanjutkan game. Ya kayak biasanya.
Ada yang belum masuk? Ada yang belum masuk?